Perkenalkan, nama saya Diri Dinata, NIM 2019-71082, kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Azizi, NIM 2019-71083. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winadia Mantaus, NIM 2019-71084. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Mulia Amelia, NIM 2019-71046. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ramadhani, NIM 2019-71088 dari kelompok 2C. Nama saya Diki Saputra, NIM 2019-71090. Perkenalkan, nama saya Agus Ramdan, NIM 2019-71091 dari kelompok 2C. Halo, perkenalkan, nama saya Dani Matasmaso dan saya 2019-71093. Saya dari kelompok 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi modul 6 rangkaian resonansi. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengamati pengaruh frekuensi sumber daya arus bolak-balik terhadap nilai resistansi dan reaktansi rangkaian R, L, dan C. Yang kedua, mencari frekuensi resonansi pada peristiwa resonansi arus dan tegangan. Jadi ini rangkaian yang pertama. Di sini kita akan mengukur pengaruh dari frekuensi terhadap resistansi, yaitu resistor yang besarnya 470 ohm. Yang di sini kita menggunakan sumber arus DC yang dimana kedangannya 3 VRMS dan frekuensinya 50 Hz. Di sini ada dua multimeter. Yang satu kita menggunakan untuk arus, yang kedua menggunakan kita untuk tegangan. Selanjutnya kita running. Didapatkan hasilnya pengukuran itu pada frekuensinya 50 Hz didapatkan nilai arusnya 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Selanjutnya kita naikkan nilai frekuensinya menjadi 100 Hz. Lalu kita running kembali. Hasilnya yang kita dapatkan pada pengukuran di frekuensi 100 tetap sama seperti yang di 50 Hz tadi. Lalu kita naikkan kembali frekuensinya menjadi 1000 Hz. Lalu kita running kembali dan hasilnya masih sama. Kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 2000 Hz. Lalu kita running kembali. Lalu kita naikkan lagi menjadi 4000 Hz. Dan hasil yang didapatkan tetap sama ya. Yang di sini dimana membuktikan bahwa pada rangkaian resonansi, berarti dapat disimpulkan bahwa frekuensi tidak dapat berpengaruh ke resistor, namun berpengaruh ke komponen penghantar yang memiliki nilai resistansi. Lalu kita lanjut ke tabelnya. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi.
Tadi nilainya 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Sama semua ya, sampai frekuensi yang ke 4000. Lalu kita lanjut pada rangkaian yang selanjutnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh frekuensi terhadap nilai induktor. Di sini kita ganti aja resistornya menjadi induktornya yang kita pakai 2,5 mH. Dan kita masih menggunakan sumber tegangan serta alat ukur yang sama. Ini kita ubah dulu frekuensinya menjadi 50 Hz. Jika sudah selesai kita running. Didapatkan hasilnya arusnya 3,8 ampere, sedangkan tegangannya 3 volt. Selanjutnya kita naikkan frekuensinya menjadi 100 Hz. Lalu kita running. Dan hasil didapatkan 1,9 ampere dan tegangannya masih tetap 3 volt. Selanjutnya kita naikkan kembali frekuensinya menjadi 1000 Hz. Lalu kita running kembali. Hasil yang didapatkan 190,371 mA dan tegangannya 3 volt. Di sini terjadi penurunan arus. Lalu kita naikkan kembali menjadi 2000. Dan sini kita dapatkan hasilnya arusnya 95,186 mA dan tegangannya 3 volt. Lalu kita naikkan frekuensinya menjadi 4000 Hz. Kita running kembali dan hasilnya 47,593 mA. Lalu dan tegangannya itu tetap 3 volt. Selanjutnya nilai yang kita dapat nilai yang kita dapat tadi kita masukkan ke tabel pengamatan. Ukurannya terhadap induktor, tegangannya sama tadi 3 volt. Ada 50 Hz. Arusnya yaitu 3,88 mA. Lalu pada 100 Hz arusnya 1904 mA. Lalu pada frekuensi 190,371 mA. Lalu pada frekuensi 2000 Hz arusnya yaitu 95,1
186 mA, dan pada frekuensi 4000 Hz itu arusnya adalah 47,593 mA. Lalu kita lanjut pada percobaan yang ketiga. Nah, seperti ini rangkaian yang ketiga. Untuk mencari pengaruh frekuensi terhadap nilai kapasitor. Dan di sini kita ganti ya. Tadi induktornya kita ganti kapasitor. Lalu kita ganti di sini frekuensinya menjadi 50 Hz. Dengan tegangan yang tetap, lalu kita running. Didapatkan hasilnya arusnya 9,455 mA dengan tegangannya 3 volt. Lanjut kita naikkan nilai frekuensinya menjadi 100 Hz. Lalu kita running kembali. Di sini kita dapatkan arusnya 18,91 mA dengan tegangan 3 volt. Lalu kita naikkan kembali nilai frekuensinya menjadi 1000. Kita running kembali. Kita dapatkan di sini hasilnya 189,101 mA dengan nilai tegangannya tetap 3 volt. Lalu kita ganti kembali frekuensinya menjadi 2000 Hz. Kita running kembali. Di sini didapatkan nilai arusnya 378,203 mA dengan tegangannya tetap 3 volt. Lalu kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 4000 Hz. Lalu kita running kembali dan didapatkan nilainya arusnya 756,406 mA dengan tegangannya tetap 3 volt. Setelah selesai, kita masukkan nilainya yang kita dapat tadi ke tabel pengamatan. Ada percobaan yang ketiga, yaitu pengukuran pengaruh frekuensi terhadap nilai kapasitor, yaitu didapatkan nilai tegangannya itu sama ya, 3 volt. Sedangkan arus yang didapatkan pada frekuensi 50 Hz tadi sebesar 9,455 mA. Pada frekuensi 100 Hz arus yang didapatkan 18,91 mA. Lalu pada frekuensi 1000 Hz kita dapatkan 189,101 mA. Lalu pada frekuensi 2000 Hz kita dapatkan arusnya sebesar 378,203 mA. Dan pada frekuensi 4000-nya kita dapatkan nilai arusnya sebesar 756,406 mA. Setelah pada percobaan yang pertama kita mengukur pengaruh frekuensi terhadap beban resistansi kapasitif, induktif, dan kapasitif. Lalu kita lanjut ke percobaan yang kedua. Ya, pada percobaan yang kedua ini kita
mencari resonansi tegangan, yang dimana di sini kita menggunakan rangkaian seri yang bebannya RL dan C. Yang resistornya kita menggunakan besarnya 470 ohm, induktornya 2,5 mH, sedangkan kapasitornya 10 mikrofarad. Dengan tegangan sumbernya itu 3 VRMS, sedangkan frekuensinya 75 Hz. Lalu selanjutnya kita running. Didapatkan hasilnya seperti ini pada frekuensi 75 Hz. Lalu kita naikkan frekuensinya menjadi 150 Hz. Lalu kita running. Sekian hasilnya. Bisa dilihat sendiri seperti ini. Lalu kita naikkan lagi menjadi 225 Hz. Lalu kita running. Nah, seperti ini hasilnya kita dapatkan. Lalu kita ganti lagi menjadi 300 Hz. Lalu kita running kembali. Ya, seperti ini yang didapatkan. Lalu kita ganti lagi, kita naikkan lagi menjadi 375 Hz. Lalu kita running kembali. Nah, nilai yang kita dapatkan selama percobaan resonansi tegangan ini masukkan ke dalam tabel pengamatan. Lalu kita ganti lagi menjadi 450 Hz. Lalu kita ganti lagi menjadi 525 Hz. Bisa dilihat sendiri ya hasilnya. Lalu kita ganti lagi menjadi 600 Hz. Lalu kita running kembali. Lalu kita ganti lagi 675. Lalu kita running. Seperti ini hasilnya. Lalu kita ganti 750 Hz. Lalu kita ganti lagi ke 825 Hz. Kita running. Seperti ini hasilnya. Lalu kita ganti kembali menjadi 900 Hz. Lalu kita running. Lalu kita ganti menjadi 975 Hz. Kita running.
Lalu kita ganti lagi menjadi 1050 Hz. Lalu kita ganti 1125 Hz, kita running. Lalu kita ganti lagi menjadi 1200 Hz, lalu kita running. Kita ganti lagi menjadi 1275 Hz, kita running. Kemudian kita ganti lagi menjadi 1350 Hz. Lalu kita running kembali. Nah, seperti ini hasilnya. Kita ganti lagi, lalu 1425 Hz, kita running kembali. Lalu kita ganti lagi menjadi 1500 Hz, running. Selanjutnya semua nilai yang kita dapatkan pada pengukuran tiap beda frekuensi dengan kelipatan 75, kita masukkan semua nilai ke dalam tabel pengamatan untuk melakukan pengukuran selanjutnya. Ya, setelah kita masukkan ke tabel pengamatan semua nilai yang kita dapatkan tadi selama percobaan tadi, dan kita mengubah satuannya ya, kita rubah semua satuannya menjadi sama. Lalu kita masuk ke data yang terakhir, masuk ke rangkaian yang berikutnya, yaitu resonansi arus, yang dimana kita di sini menggunakan rangkaian paralel dengan beban yang sama R, L, dan C. Nilai tahanan pada resistornya itu 470 ohm, pada induktor atau L itu 2,5 mH, sedangkan pada kapasitornya itu 10 mikrofarad. Tetap sama kayak yang tadi, dengan 4 alat ukur multimeter yang digunakan untuk mengukur arus, dengan sumber tegangan AC dengan tegangannya 3 VRMS dengan nilai frekuensi awalnya itu 75 Hz. Lalu kita akan naikkan kelipatan 75 Hz frekuensinya. Lalu kita running. Ya, seperti ini hasil yang didapatkan, bisa dilihat. Nilai-nilai yang kita dapat akan kami masukkan ke tabel pengamatan di akhir percobaan. Lalu kita ganti menjadi 150 Hz frekuensinya. Lalu kita running. Lalu kita naikkan lagi menjadi 225 Hz. Kita run. Lalu kita naikkan kembali frekuensinya menjadi 300 Hz.
Kita running. Lalu kita naikkan lagi menjadi 375 Hz. Lalu kita running kembali. Lalu kita naikkan lagi menjadi 450 Hz. Kita running. Lalu kita naikkan lagi menjadi 525 Hz. Kita running kembali lagi. Lalu kita ganti ke 600 Hz. Kita running kembali. Lalu kita kita naikkan lagi menjadi 675 Hz. Kita naikkan lagi menjadi 750 Hz. Lalu kita ganti menjadi 825 Hz. Lalu kita naikkan lagi menjadi 900 Hz. Kita running. Caranya terus seperti ini ya teman-teman, kita ulang-ulang seperti ini dan kita naikkan kelipatan 75 pada frekuensinya. Lalu kita ke 1050 Hz. Kita running. Lalu ke 1125 Hz. Kita running. Lalu kemudian ke 1200 Hz. Lalu ke 1275 Hz. Kemudian ke 1350 Hz. Running. Lalu 1425 Hz. Dan terakhir 1500 Hz. Kita running. Selanjutnya semua nilai yang kita dapatkan pada pengukuran yang kita ukur dengan frekuensi yang berbeda kita masukkan ke tabel pengamatan. Dan di sini adalah tabel pengamatan dan datanya yang sudah kita masukkan semuanya. Dan nilai yang kita dapat pada percobaan itu kita sesuaikan dan kita ubah satuannya sesuai dengan yang ada pada tabel. Kita samain semuanya. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.